Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wondo Prihantoro dengan NIM D019100, program studi pendidikan kepelatihan olahraga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tunas Pembangunan. Di sini saya akan mereview mata kuliah pengantar profesi pendidikan dengan materi yang telah diberikan, berjudul Konsep Dasar Profesi Keguruan atau Kependidikan. Pengertian guru bagi para ahli. 1. Guru adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan mengolah kelas. Dari Lawrence D. Haskell dan Jonathan. 2. Guru adalah mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seorang individu hingga dapat terjadi pendidikan. Dari Jean D. Grimes dan C. Morris. Jadi, guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam pendidikan, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar, pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. Latar belakang profesi pendidikan. 1. Alasan yang berkembang dengan sifat naluriah, bahwa ilmu pengetahuan itu lebih utama dalam segala hal, maka mempelajarinya adalah mencari yang lebih mulia, maka mengajarkannya pun adalah memberikan faedah dan keutamaan. Dari Al-Ghazali. Alasan yang berhubungan dengan kemanfaatan umum, bahwa orang yang mempunyai ilmu itu berbeda dalam keadaan. 1. Mencari faedah dan guna ilmu. 2. Mencari ilmu pengetahuan sehingga ia tidak bertanya-tanya. 3. Memberi wawasan ilmu dan mengajarkannya. Inilah keadaan termulia baginya. Alasan yang berhubungan dengan unsur yang dikerjakan. Seorang guru adalah berurusan langsung dengan hati dan jiwa manusia, dan wujud yang paling mulia di muka bumi ini adalah jenis-jenis manusia. Bagian yang paling mulia dari bagian-bagian tubuh manusia adalah hatinya, sedangkan guru adalah menyempurnakannya, membersihkan, menyucikan, dan membawa hati itu untuk dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Guru menuntut paradigma baru ini bukan hanya bertindak sebagai penyampaian informasi, pengalihan ilmu pengetahuan, tetapi sebagai motivator dan fasilitator dalam PBM. Pengertian profesi. Profesi pada hakikatnya adalah suatu penyataan atau janji yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Dari Prof. Piet Sahertian. Profesi adalah merupakan simbol dari suatu pekerjaan dan selanjutnya menjadi pekerjaan itu sendiri. Dari Chandler. Jadi, pengertian profesi mengajar adalah suatu jabatan yang mempunyai kekhususan, yakni memerlukan kelengkapan mengajar dan suatu keterampilan yang menggambarkan bahwa seseorang itu melakukan tugas mengajar dan membimbing kepada para peserta didik. Makna profesional. 1. Ahli atau expert. Artinya ahli dalam bidang pengetahuan yang diajarkan dan ahli dalam tugas mendidik. 2. Memiliki otonomi dan rasa tanggung jawab. Yang dimaksud dengan otonomi adalah suatu sikap profesional yang disebut mandiri, yakni dapat mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Pengertian tanggung jawab di sini adalah guru mampu memberi pertanggungjawaban dan kesediaan untuk diminta pertanggungjawaban atau terhadap diri sendiri, siswa, orang tua, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara, dan akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Memiliki rasa kesejawatan
Salah satu tugas dari organisasi profesi adalah menciptakan rasa kesejawatan sehingga ada rasa aman dan perlindungan jabatan. Ciri-ciri guru sebagai suatu profesi. Menurut Hoyle dalam Prof. Pitt Sahertian. 1. Hakikat suatu profesi adalah bahwa seorang guru itu lebih mengutamakan tugasnya sebagai suatu layanan sosial. 2. Suatu profesi dilandasi dengan memiliki sejumlah pengetahuan yang sistematis. 3. Suatu profesi punya otonomi yang tinggi, artinya bahwa guru itu memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya karena merasa mempunyai tanggung jawab moral yang tinggi. 4. Suatu profesi mempunyai kode etik. 5. Suatu profesi umumnya mengalami pertumbuhan terus-menerus. Kode etik profesi keguruan. Pengertiannya adalah norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat, yang berisi tentang petunjuk-petunjuk yang harus dilaksanakan dan larangan-larangan yang tidak boleh dilaksanakan. Tujuannya: 1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Untuk meningkatkan mutu profesi. 5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Kode Etik Guru Indonesia dari ADART PGRI 94. 1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. 4. Guru menciptakan suasana seolah sebaik-baiknya yang menjunjung berhasilnya proses belajar mengajar. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 6. Guru secara pribadi bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan manfaat profesinya. 7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat keluarga, dan kesetiakawanan sosial. 8. Guru secara bersama-sama memelihara mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 9. Guru memelihara segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Tugas guru. 1. Profesional. Guru meneruskan ilmu atau keterampilan atau pengalaman yang dimiliki atau dipelajarinya kepada anak didiknya. 2. Fungsi kemanusiaan. Berusaha mengembangkan atau membina segala potensi bakat atau pembawaan yang ada pada diri si anak peserta. Membentuk wajah ilahi dalam dirinya. 3. Fungsi civic mission. Guna wajib menjadikan anak didiknya adalah menjadi warga negara yang baik, yaitu warga yang patriotik, mempunyai semangat kebangsaan nasional, dan disiplin atau taat terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas guru menurut Darji Darmodiharjo. 1. Mendidik, yaitu menekankan pada pembentukan jiwa, karakter, dan kepribadian berdasarkan nilai-nilai. 2. Mengajar, yaitu menekankan pada pengembangan kemampuan penalaran. 3. Tugas melatih, yaitu menekankan pada pengembangan kemampuan penerapan teknologi dengan cara melatih berbagai keterampilan. Sebagai tugas kemanusiaan, guru harus 1. Terpanggil untuk membimbing. 2. Melayani. 3. Mengarahkan. 4. Menolong. 5. Memotivasi. Dan 6. Memberdayakan sesama.
Guru harus memiliki kualifikasi profesionalisme, yaitu 1. Memiliki kompetensi dalam ilmu pengetahuan. 2. Kredibilitas moral. 3. Dedikasi dalam menjalankan tugas. 4. Kematangan jiwa atau kedewasaan. 5. Memiliki keterampilan teknis mengajar. 6. Mampu membangkitkan etos dan motivasi anak didik.